Viral sebuah akun media sosial yang menyindir masalah bid'ah kelompok lain secara kasar dan brutal. Hasilnya, di dalam kolom komentar terjadilah berbagai macam caci maki yang luar biasa. Niatnya dakwah, dapatnya dosa. Di manakah letak salahnya? Mari kita bedah. Fikih dakwah mengajarkan bahwa cara di dalam berdakwah itu juga bagian dari dakwah itu sendiri. Artinya, berdakwah itu penting dan cara di dalam melakukan dakwah itu juga sama pentingnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Masya Allah. Kenapa seakan-akan ayat ini tidak pernah ada? Marilah kita telaah sebentar. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi. Ud'u ila sabili rabbika. Wahai para dai, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Ketika Allah menyuruh para dai untuk berdakwah, sekaligus Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan caranya. Caranya bagaimana? Dilanjutkan dalam ayatnya, bil hikmati, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanati, dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ketika harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Untuk memperjelas dan mempertegas makna al-hikmah, saya sudah menelaah beberapa kitab tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Al-Wajiz, dan beberapa tafsir kontemporer lainnya yang sempat saya telaah, yang kemudian mengerucut makna al-hikmah itu menjadi tiga. Makna pertama adalah bil ilmi wal hujjah. Berdakwah itu dengan hikmah, dengan ilmu dan hujjah. Ilmu itu mencakup beberapa hal, termasuk ilmu cara berdakwah, ilmu cara menghadapi audiens, ilmu bagaimana berbicara sesuai dengan bahasa kaum. Bil hujjah itu maknanya menyampaikan dakwah itu dengan dalil yang sharih, dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang sahih. Itu makna yang pertama. Makna al-hikmah yang kedua adalah berdakwah tepat sasaran. Makna al-hikmah yang ketiga, yang kebanyakan ahli tafsir mencantumkan adalah berdakwah dengan kelembutan yang menyebabkan orang-orang yang didakwahi itu bisa menerima dan tidak menyakiti hati mereka. Masya Allah. Ayat selanjutnya, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, dengan nasihat yang baik. Artinya di dalam berdakwah itu kita berikan nasihat yang memotivasi, yang menginspirasi, yang kemudian dengan dakwah kita itu seseorang bisa menjadi lebih baik, mereka bisa beramal yang lebih banyak, dan akhirnya dakwah itu membawa kepada keberkahan. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Seandainya kita terpaksa harus berdebat di dalam dakwah tersebut, maka Allah mensyaratkan, ya, berdebatlah dengan cara yang baik. Subhanallah, demikian indahnya berdakwah itu. Yang kedua, maqasid syariah itu melihat hasil akhir. Kita tahu maqasid syariah itu adalah tujuan syariah secara umum. Ada dua, yaitu jalbul masalih dan darul mafasid. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam kasus yang kita bahas, mungkin dakwah yang disampaikan dengan tidak mengedepankan akhlak yang mulia dan cara yang baik, mungkin 1-2 orang sadar itu manfaatnya, tetapi mudaratnya akan ada ribuan orang yang saling mencaci dan saling membenci, yang justru akan merusak citra dakwah itu sendiri. Sehingga jika mudarat lebih besar daripada manfaatnya, tentu saja wajib untuk ditinggalkan. Yang ketiga, kaidah fikih menegaskan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Dan ingat, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan cara yang buruk. Jadi niat lurus saja tidak cukup, harus ada cara yang lurus. Yang terakhir, keempat, etika dakwah itu lemah lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutan kita itu bukanlah pencela. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Jam'u Shahih Tirmidzi, beliau menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisal mu'minu bitta'an walal la'an. Seorang mukmin itu bukan pencela dan pelaknat. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan perintahkan untuk lemah lembut terhadap Fir'aun sekalipun, lebih-lebih terhadap sesama mukmin, saudaraku. Lalu bagaimana sebaiknya kita, wahai para dai yang saya cintai karena Allah? Sungguh
Berdakwah di jalan Allah itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Karena perbuatan ini sangat mulia, maka tentu saja marilah kita menggunakan cara-cara yang mulia juga. Mendakwahkan kemuliaan ini dengan ilmu, dengan hujah, dengan kelembutan, dan tepat sasaran. Insya Allah, dakwah akan membawa berkah.